Rifki berdiri di depan rumah kecil bercat putih kusam di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Udara pagi membawa embun dan harapan. Ransel yang ia bawa tak berat, hanya berisi pakaian, ijazah, dan segepok mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Di teras, ibunya duduk dengan tubuh membungkuk, tangan menahan air mata yang nyaris jatuh sejak subuh. Ia tahu, anak sematawayangnya akan pergi meninggalkan desa ini untuk waktu yang sangat lama. Sejak lulus dari sebuah universitas negeri dengan predikat cukup memuaskan, Rifki tahu satu hal, desa ini tak punya cukup ruang untuk mimpi besarnya. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya, terutama sang ibu yang selama ini banting tulang berjualan sayur keliling demi biaya sekolahnya. Jakarta menjadi pilihan satu-satunya. Setiba di Jakarta, kota ini menyambutnya dengan kebisingan dan tekanan. Ia tinggal di sebuah kos sempit di daerah Jatinegara, berbagi kamar mandi dan dapur bersama 5 orang perantau lainnya. Jakarta bukan kota yang murah, tapi bagi Rifki, setiap jengkalnya adalah peluang. Pekerjaan pertamanya datang dari sebuah dealer mobil menengah di daerah Jakarta Timur. Ia bekerja sebagai sales. Awalnya, pekerjaannya terasa berat. Ia harus berdiri seharian di showroom, menghadapi pelanggan yang kadang sinis, kadang semena-mena. Tapi Rifki punya 2 senjata, senyum yang tidak pernah habis dan ketulusan dalam berbicara. 2 bulan pertama, ia tak menjual satupun mobil. Tapi ia tak menyerah. Ia membaca buku tentang pemasaran, belajar dari senior-senior, dan mendengarkan podcast motivasi tiap malam sebelum tidur. Bulan ketiga, ia menjual 2 mobil. Lalu 5 mobil di bulan kelima. Setelah 1 tahun, ia menjadi salah satu sales dengan performa terbaik. Dari hasil kerja kerasnya, Rifki mulai mengirim uang rutin ke kampung. Ia membayar utang ibunya ke tetangga, membelikan lemari baru, bahkan menyisihkan untuk merenovasi kamar tidur ibunya yang selama ini hanya dilapisi triplek. Setiap transfer uangnya selalu disertai pesan pendek, doain Rifki terus ya Bu. Rifki di sini kerja keras buat ibu. Tapi Jakarta tidak hanya menawarkan pekerjaan. Kota ini juga penuh cahaya-cahaya yang gemerlap dari sudut-sudut yang lain. Setelah 1 tahun lebih bekerja, Rifki mulai diajak oleh teman-teman kantornya untuk melepas penat di malam hari. Awalnya ia menolak, merasa itu bukan dunianya. Tapi lama-kelamaan, rasa ingin tahu dan kebutuhan akan pengakuan sosial membuatnya menyerah. Ia mulai ikut ke bar, lounge, hingga klub malam. Di tempat-tempat itu, Rifki melihat kehidupan yang sangat berbeda dari desa. Musik, lampu-lampu warna-warni, aroma alkohol, dan wanita-wanita cantik membuatnya merasa seperti hidup di dunia yang selama ini hanya ia lihat dari film. Ia mulai memesan minuman mahal, ikut pesta ulang tahun bos, dan membeli baju-baju bermerek. Semua itu tentu di luar batas gajinya. Maka ia mulai mengambil jalan pintas. Komisi tak resmi, markup harga, bahkan memanipulasi data pelanggan. Semua dilakukan demi mempertahankan gaya hidup barunya. Tapi semakin ia berusaha naik kelas, semakin jauh ia dari tujuan awal. Telepon dari ibunya yang dulu selalu ia angkat dengan antusias, kini sering diabaikan. Pesan-pesan singkat berisi doa dari kampung tak lagi dibalas dengan sepenuh hati. Ia merasa sedang mengejar sesuatu yang lebih besar, pengakuan dan gengsi. Sampai akhirnya, sebuah malam mengubah segalanya. Temannya mengajaknya ke klub malam eksklusif di kawasan SCBD. Tempat itu tidak seperti klub-klub biasa. Ada syarat keanggotaan, tamu-tamunya berpakaian mewah, dan sebagian besar adalah tokoh-tokoh masyarakat, artis, pejabat, pengusaha. Di ruangan penuh lampu temaram itu, Rifki bertemu dengannya. Seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan gaun merah marun, rambut panjang disisir ke samping, dan mata yang tajam namun menggoda. Namanya Erni. Semua orang di klub memanggilnya Tante Erni. Wanita itu datang dengan aura berbeda. Matanya menangkap Rifki di sudut ruangan, lalu menghampiri dengan langkah perlahan. Senyumnya tipis, tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Rifki terdiam. Malam itu, mereka berbicara panjang. Tentang pekerjaan, tentang Jakarta,
tentang rasa kesepian yang tak pernah bisa dihapus dengan uang. Rifki tidak sadar bahwa sejak pertemuan malam itu, arah hidupnya perlahan berpindah jalur. Dari seorang anak desa dengan niat suci, menjadi seorang pria yang tengah berjalan menuju tepi jurang. Dan semua itu baru permulaan. Sejak pertemuan itu, kehidupan Rifki berubah total. Tante Erni, wanita anggun yang pertama kali ia temui di klub malam SCBD, mulai hadir dalam rutinitas Rifki layaknya bayangan yang manis namun pekat. Awalnya hanya percakapan basa-basi lewat pesan singkat. Tapi dalam waktu beberapa hari, komunikasi mereka berubah menjadi intens dan pribadi. Tante Erni mengajak Rifki makan malam di restoran mewah, mengantarnya ke acara-acara sosial, bahkan memberinya hadiah kecil seperti parfum impor dan jam tangan mahal. Rifki yang semula hidup hemat di kamar kos sempit kini duduk di balik meja restoran bintang 5, mencicipi wine dan daging impor yang dulu hanya ia lihat di televisi. Hidupnya berubah begitu cepat. Dari seorang karyawan dealer mobil biasa, ia menjelma menjadi pria muda yang tampil mewah dan percaya diri, selalu berdampingan dengan wanita yang usianya nyaris 2 kali lipat namun memancarkan pesona luar biasa. Tante Erni adalah istri dari seorang pengusaha furnitur besar di Jakarta. Suaminya, pria kaya yang hampir tidak pernah berada di rumah, lebih sering berada di luar kota atau luar negeri, mengurus jaringan bisnisnya yang luas. Rumah tangga mereka tampak baik di mata publik, tapi nyatanya dingin dan hambar. Dan di celah kehampaan itu, Rifki masuk tanpa banyak pertanyaan. Dalam waktu singkat, Rifki berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak lagi membutuhkan penghasilan bulanan dari dealer mobil. Tante Erni menawarinya apartemen mewah di daerah Kuningan, membelikannya motor gede sebagai alat transportasi, dan memberinya tunjangan lebih dari cukup untuk bertahan hidup, bahkan hidup sangat nyaman. Rifki mulai mengenakan pakaian bermerek, duduk di bar-bar eksklusif, dan menjadi tamu tetap di pesta-pesta sosialita. Namun semua kemewahan itu datang dengan harga. Ia mulai menjauh dari keluarganya. Telepon dari sang ibu yang biasanya menjadi penenang kini sering diabaikan. Ia merasa bersalah, tapi terlalu terlena. Setiap kali ibunya menelepon, ia sedang berada di dalam mobil bersama Tante Erni, atau sedang duduk di rooftop restoran mahal. Rasa malu dan canggung membuatnya tak lagi membuka percakapan hangat seperti dulu. Lambat laun, ia membiarkan jarak tumbuh menjadi dinding. Hari-hari Rifki dipenuhi dengan pesta dan fasilitas serba instan. Ia mulai menenggak minuman keras tanpa beban, terjebak dalam lingkaran sosial yang berputar cepat dan tak memberi ruang untuk berpikir panjang. Ia mulai menikmati statusnya sebagai pria muda eksklusif di lingkungan Tante Erni dan teman-temannya, wanita-wanita kaya, kesepian, dan lapar perhatian. Di satu sisi, Rifki merasa seperti raja. Tapi di sisi lain, ia kehilangan pijakan. Ia mulai mempertanyakan siapa dirinya sekarang. Ia bukan lagi anak kampung yang datang ke Jakarta untuk mengubah nasib. Ia adalah figur bayangan dari keinginan orang lain, hidup di dunia yang bukan miliknya, dan menggantungkan hidup pada relasi yang tidak seimbang. Dalam pertemuan-pertemuan sosial yang semakin sering, Rifki mulai diperkenalkan kepada teman-teman Tante Erni. Beberapa di antara mereka secara terang-terangan menyatakan ketertarikan padanya. Rifki tersenyum sopan, tapi hatinya resah. Ia merasa tubuh dan senyumnya diperdagangkan secara halus. Ia mulai menjadi komoditas di mata para sosialita itu. Seolah eksistensinya hanya berharga karena wajah tampannya dan kedekatannya dengan Erni. Malam-malamnya kini sunyi meski lampu-lampu kota bersinar terang dari jendela apartemen mahalnya. Ia sering duduk sendirian menatap gelas wine yang tak ia habiskan, mencoba mengingat aroma tanah basah di desa dan senyum ibunya di teras rumah. Tapi bayangan itu cepat pudar, digantikan suara tawa Tante Erni yang menggema di kepalanya. Sebuah tawa yang tak lagi menenangkan, tapi perlahan terdengar seperti ejekan. Puncak perubahan Rifki terjadi ketika ia mulai berani menyalahkan masa lalunya. Ia menyalahkan masa kecil yang susah, keluarga miskin, dan kampung yang sepi. Ia merasa berhak atas dunia baru ini, seolah semua dosa bisa ditebus oleh ketampanan dan status. Ia mulai menilai hidup dari nilai barang, dari siapa yang mengundangnya ke pesta, dari berapa banyak tante yang memujinya di media sosial. Pada suatu malam,
Dalam sebuah pesta ulang tahun eksklusif salah satu rekan sosialita Tante Erni, Rifki diperkenalkan sebagai pria muda kebanggaan oleh Erni sendiri. Ucapan itu disambut tepuk tangan dan tawa para tamu. Tapi bagi Rifki, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang pecah. Ia tertawa bersama mereka, tapi hatinya seperti beku. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti boneka di panggung sandiwara. Dan semua kemegahan itu mulai terasa seperti topeng yang terlalu berat untuk terus dikenakan. Ia tak tahu bahwa di balik pintu-pintu hotel dan sofa kulit mewah itu, takdir sedang menyusun balasannya. Sebab setiap kehidupan yang dibangun di atas kebohongan dan hawa nafsu, pada akhirnya akan runtuh, bukan karena waktu, tapi karena kesadaran. Dan dalam gelap yang diam-diam menyelimuti malam-malam Rifki, sebentuk bayangan mulai merayap ke dalam hidupnya. Perlahan namun pasti, sebuah rahasia yang tak bisa disembunyikan lama-lama. Perubahan gaya hidup Rifki mencapai puncaknya di bulan ke-6 hubungannya dengan Tante Erni. Ia telah benar-benar terlepas dari akar masa lalunya. Nomor ibunya tetap diblokir. Teman-teman lamanya di kampung sudah tak lagi ia kabari. Bahkan ketika ada kabar bahwa rumah lamanya terkena banjir, Rifki hanya membacanya dari status Facebook sepupu jauhnya, lalu melanjutkan menyantap sushi bersama Erni di restoran Jepang. Gaya hidupnya kini tak bisa dibandingkan dengan masa-masa saat ia bekerja sebagai sales mobil. Setiap malam dihabiskan di bar atau restoran mewah, siang hari dilalui dengan tidur di kamar apartemen yang dilapisi marmer, aromanya wangi lavender dari diffuser mahal. Semua yang berbau sederhana ditinggalkan jauh di belakang. Ia hidup dalam fatamorgana kemewahan yang tak pernah ia pikir bisa ia nikmati. Namun pada suatu malam yang tampak biasa, Rifki mendapati Tante Erni duduk termenung di ruang tamu apartemen. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Tidak seperti biasanya, kali ini Erni tidak tersenyum saat melihat Rifki. Ia tampak berat, seolah menahan sesuatu yang selama ini dipendam. Hari-hari setelah itu terasa ganjil. Tante Erni menjadi lebih diam, lebih sensitif. Beberapa kali Rifki memergokinya menangis diam-diam di kamar mandi. Dalam hati Rifki muncul kecurigaan, tetapi ia terlalu tenggelam dalam kenyamanan untuk memedulikannya lebih dalam. Hingga akhirnya, di malam hujan yang sunyi, segalanya berubah. Rifki mendapati selembar tespek di atas meja rias. 2 garis merah yang sangat jelas. Dalam sekejap, dunia yang selama ini ia anggap menyenangkan, runtuh tanpa suara. Erni mengandung. Dan bayi itu adalah darah dagingnya. Rifki membeku. Ia menatap tespek itu seperti melihat vonis. Ia belum siap. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk menjadi ayah, apalagi dari hubungan yang salah seperti ini. Perasaan bersalah mulai menjalar, tapi lebih kuat dari itu adalah ketakutan. Masa depan yang ia pikir cerah, kini tertutup kabut tebal. Erni menuntut keputusan. Ia ingin kejelasan. Namun Rifki memilih menghindar. Ia pergi lebih sering, kembali lebih larut, bahkan beberapa kali tak pulang sama sekali. Ia mencoba melarikan diri ke pelukan wanita lain, pada hingar-bingar klub malam yang kini menjadi pelariannya. Ia berharap semua itu hanya mimpi yang akan selesai ketika pagi datang. Tapi kenyataan tak mengenal belas kasih. Tingkah Rifki berubah. Ia mulai minum lebih banyak, berjudi, dan kehilangan kontrol atas keuangannya. Beberapa temannya dari lingkungan gelap mulai menjauhinya karena tak lagi bisa dipercaya. Dan Erni? Ia hanya bisa menyaksikan semua itu dalam diam, perlahan berubah dari wanita kuat menjadi wanita yang hancur oleh lelaki yang ia cintai. Pada suatu pagi yang dingin, Rifki kembali ke apartemen Erni dalam keadaan setengah mabuk. Tapi kali ini berbeda. Apartemen itu kosong. Semua barangnya telah tiada. Tidak ada Erni. Tidak ada sisa aroma parfumnya. Bahkan baju-bajunya pun raib. Ia hanya menemukan sebuah surat di atas meja makan. Kau menghapus dirimu dari hidupku. Maka aku pun menghapusmu dari hidupku. Tanpa nama. Tapi Rifki tahu itu dari Erni. Dari situ hidupnya bergulir cepat ke jurang yang lebih dalam. Tanpa tempat tinggal,
Rifki kembali ke kamar kos lama yang bahkan nyaris tidak ia bayar. Ia mencoba menghubungi Ernie, tidak pernah dijawab. Semua akses diblokir. Nomornya, akun media sosialnya, bahkan pintu ke komunitas sosialita itu pun kini tertutup rapat. Beberapa minggu kemudian, di tengah keputusasaan, Rifki menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara seorang pria terdengar tegas namun sangat tenang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai suami dari Tante Ernie. Dengan bahasa yang terukur, tanpa meninggikan suara, pria itu menjelaskan bahwa ia mengetahui semuanya. Tentang hubungan Rifki dengan istrinya. Tentang kehamilan. Tentang kehancuran rumah tangganya. Dan kini, ia menginginkan balasan yang setimpal. Rifki hanya bisa mendengarkan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ancaman yang tidak terucap itu jauh lebih menakutkan dari teriakan atau pukulan. Dan seperti yang telah diperingatkan, 2 hari kemudian, polisi datang ke kamar kosnya. Rifki ditangkap atas tuduhan pemerasan, penggelapan, dan pencemaran nama baik terhadap seorang tokoh bisnis Jakarta. Semua bukti sudah tersedia. Dokumen rekening, rekaman, bahkan laporan-laporan manipulatif yang sudah siap digunakan melawannya di pengadilan. Tak ada yang membelanya. Tidak ada pengacara handal yang datang. Tidak ada Ernie. Tidak ada teman. Tidak ada siapa-siapa. Pengadilan berjalan cepat. Seolah semuanya sudah diatur. Dan vonis pun dijatuhkan, Rifki dihukum 10 tahun penjara. Ia berdiri terpaku di ruang sidang, tak percaya bahwa kehidupannya benar-benar berakhir di sana. Bukan di jalan, bukan di tempat kerja, bukan di bar. Tapi di ruang sidang yang dingin, di antara lembaran dokumen dan tatapan kosong para hakim. Dan untuk pertama kalinya, ketika ia duduk dalam mobil tahanan yang melaju menuju lapas Cipinang, Rifki benar-benar sendiri. Tanpa glamor. Tanpa suara musik. Tanpa Ernie. Hanya dirinya dan bayang-bayang dari keputusan-keputusan salah yang pernah ia buat. Dan dari sinilah, titik balik hidupnya mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Penjara bukan hanya tempat untuk menebus kesalahan. Bagi Rifki, penjara adalah ruang gema, tempat di mana setiap langkah yang pernah ia ambil terdengar kembali dalam kepalanya, menggema dan tak pernah berhenti. Hari-hari awal di lapas Cipinang adalah masa penuh keterkejutan. Dari kamar hotel mewah ke sel sempit berjeruji besi, dari kasur empuk ke dipan kayu tanpa bantal, dari anggur merah ke air keran hangat yang berbau logam. Rifki kehilangan semuanya dalam satu tarikan waktu. Di dalam penjara, tidak ada siapa-siapa yang peduli siapa kamu sebelumnya. Tidak ada Tante Ernie, tidak ada klub malam, tidak ada geng sosialita. Yang tersisa hanya nama dan nomor identitas napi. Ia menjadi satu dari ratusan narapidana lain, hidup dalam rutinitas tanpa privasi dan kebebasan. Hari-hari terasa panjang dan dingin. Waktu berjalan lambat, dan setiap detiknya membawa penyesalan. Awalnya, Rifki masih mencoba menyesuaikan diri dengan kerasnya lingkungan penjara. Ia mencoba berteman, berlagak kuat, bahkan sesekali terlibat dalam pertengkaran kecil hanya untuk membuktikan eksistensinya. Tapi semakin hari, energi itu memudar. Kemarahan berubah menjadi letih. Letih berubah menjadi diam. Dan dari diam, tumbuh benih kesadaran. Setiap malam, Rifki mulai merenung. Ia mengingat wajah ibunya yang terakhir ia lihat di stasiun sebelum berangkat ke Jakarta, wajah yang penuh harap dan doa. Ia mengingat suara bapaknya yang dulu berpesan agar jangan tergoda gemerlap kota besar. Semua suara itu kini terdengar seperti jeritan dalam kepalanya. Surat-surat dari rumah mulai berdatangan, lambat dan tak teratur. Ibunya tetap mengirimkan surat dengan tulisan tangan yang gemetar, menanyakan kabar, mengabarkan bahwa mereka memaafkannya. Ayahnya bahkan pernah menulis puisi singkat, berisi harapan agar Rifki bisa pulang sebagai anak yang baru. Surat-surat itu tidak hanya menghangatkan hatinya, tapi juga menusuk. Ia sadar, selama ini ia mengejar penerimaan dari orang-orang salah dan melupakan orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Rifki mulai mengubah rutinitasnya.
Ia meminta pindah ke blok yang memiliki akses kegiatan pembinaan. Ia mulai mengikuti kelas keagamaan, belajar mengaji kembali, meski awalnya terbata. Ia mengikuti pelatihan keterampilan, dari membuat mebel hingga menjahit. Tangannya yang dulu terbiasa memegang setir mobil sport kini terbiasa dengan palu dan benang. Hari demi hari, ia mulai menerima dirinya sendiri, dengan segala luka, kegagalan, dan harapan. Ia menulis jurnal. Menulis banyak. Tentang hidup. Tentang kesombongan. Tentang perempuan. Tentang cinta yang salah. Dan tentang keinginan untuk meminta maaf. Ia tak tahu bagaimana cara menebus semuanya. Ia sadar, hidupnya telah menyakiti banyak orang. Tapi ia percaya, jika waktu memberinya kesempatan, ia ingin pulang dan mencium tangan ibunya. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini telah membuka matanya. Bahwa meski hidupnya pernah sesat, ia tidak ingin mati dalam keadaan yang sama. 6 tahun di balik jeruji membentuknya menjadi pria yang berbeda. Tidak lebih sempurna, tapi lebih sadar. Tidak lebih bersih, tapi lebih tulus. Ia tidak lagi mendambakan mobil mewah atau wanita cantik. Ia hanya ingin kedamaian. Dan kesempatan untuk kembali mencintai hidup, dengan cara yang benar. Dan suatu malam, menjelang ulang tahunnya yang ke-30, Rifki menatap langit dari celah jeruji. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk penjara, ia menangis. Bukan karena takut. Bukan karena kehilangan. Tapi karena rasa syukur bahwa Tuhan masih memberinya waktu untuk berubah. Dan saat itu, ia tahu, hidupnya belum selesai. Ia hanya baru mulai. Langit Jakarta pagi itu cerah, tak seperti biasanya. Udara masih berbau polusi, bising kendaraan tetap memekakan telinga, tapi bagi Rifki, hari itu terasa sunyi dan penuh makna. Di tangannya ada selembar kertas bertuliskan, telah bebas murni. 10 tahun, waktu yang panjang dan melelahkan, akhirnya selesai juga. Dengan hanya satu ransel lusuh berisi baju, jurnal harian, dan beberapa buku keagamaan, Rifki melangkah keluar dari lapas Cipinang. Dunia luar terasa asing. Trotoar lebih sempit dari yang ia ingat, gedung-gedung lebih tinggi, dan orang-orang berjalan lebih cepat, seolah mengejar hidup yang ia pernah tinggalkan. Tak ada yang menjemputnya. Namun itu bukan hal yang membuatnya sedih. Rifki tahu, ia tak bisa mengharapkan sambutan hangat setelah semua yang ia lakukan. Ia hanya punya satu tujuan, pulang ke kampungnya, memeluk ibunya, dan meminta maaf. Perjalanan ke rumah memakan waktu panjang. Ia naik bus ekonomi, duduk dia menatap jendela, membiarkan ingatan masa lalu melintas satu persatu. Jalanan yang dulu ia lalui untuk mengejar mimpi, kini ia tapaki dengan bekal luka dan pelajaran. Saat tiba di kampung halamannya, waktu sudah hampir senja. Rumah kecil bercat biru muda di ujung gang sempit itu masih berdiri. Pohon jambu di halaman depan masih ada, meski tumbuh lebih tinggi. Tapi suasananya jauh berbeda. Sunyi. Sepi. Tak ada suara ayam, tak ada suara radio tua yang biasa diputar bapaknya. Pintu rumah itu terbuka perlahan saat ia mengetuk. Seorang wanita tua muncul, dengan tongkat kayu di tangan dan kerudung lusuh di kepala. Wajahnya keriput, namun mata itu masih sama. Mata yang dulu penuh doa. Mata yang dulu basah saat melepas kepergian Rifki ke Jakarta. Rifki berlutut. Ia tidak berkata apa-apa. Air matanya sudah menjawab semua. Ia memeluk kaki ibunya sambil menangis seperti anak kecil. Ibunya tak banyak bicara. Ia hanya menepuk bahu Rifki pelan dan membisikkan doa di telinganya. Anakku pulang. Beberapa minggu berlalu. Rifki perlahan menyesuaikan diri. Ia membantu tetangga membuat rak kayu, bekerja serabutan di bengkel kecil, dan aktif di masjid desa. Meski bisik-bisik warga masih terdengar, tentang masa lalunya, tentang wanita yang dulu bersamanya, Rifki tidak melawan. Ia tidak membantah. Ia menerima. Karena ia tahu,
Kepercayaan tidak dibangun dengan kata-kata, tapi waktu dan tindakan. Ia menulis kisah hidupnya, menyusun kembali jurnal-jurnal penjara yang dulu ia rawat seperti harta. Ia ingin suatu saat, tulisannya bisa menjadi pelajaran bagi anak muda lain. Ia ingin memberitahu bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan disembunyikan. Namun, tak semua luka bisa sembuh. Suatu malam, saat pulang dari masjid, Rifki melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung gang. Seorang wanita turun dari dalamnya, berpakaian mahal, berwajah familiar. Tante Erni. Ia berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya tidak lagi glamor. Ada kerutan dan kelelahan. Mereka hanya saling pandang, tak bicara. Rifki tersenyum kecil, lalu menunduk. Tante Erni pergi tanpa kata. Dan malam itu, Rifki menatap langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Sudah menunjukkan padaku siapa diriku sebenarnya." Hidupnya tidak kembali seperti dulu. Tapi memang seharusnya tidak sama. Karena Rifki yang dulu adalah bayangan yang harus ia tinggalkan. Yang sekarang adalah seseorang yang mengenal kelamnya masa lalu, dan memilih untuk tidak tinggal di sana.